Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anita dari kelas A dengan NPM 2009009. Adapun dosen pengampu saya, Bapak Sumarlin Mangandar Marianus SSI MPD. Baiklah, langsung saja pada video kali ini adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai hubungan antara gaya dan gerak, perpindahan dan perubahan energi gerak. Nah, pada pertemuan kali ini ada 3 poin penting pembahasan yang harus kita bahas, yang dimana yang pertama itu gaya terhadap gerak benda, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda, yang terakhir alat-alat yang memanfaatkan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita harus mengetahui itu dulu, apa itu pengertian dari gaya. Apa itu gaya? Adapun pengertian dari gaya ialah yang dimana gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikenakan pada suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai kegiatan yang berhubungan dengan gaya, seperti menendang bola, membuat kerajinan tanah liat, menangkap bola, menulis, dan lain-lain. Baik, di sini kita diperlihatkan ada 4 pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama itu ada gaya dapat merubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang ketiga, gaya dapat mempercepat gerak benda. Yang keempat ada gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Kita ke contoh bagian dari yang pertama, yang dimana yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya seperti kaleng minuman kosong menjadi penyok setelah diinjak. Yang kedua, mobil menjadi penyok setelah tertabrak. Yang ketiga, plastik berubah bentuk setelah ditekan. Kita ke poin yang kedua, yang dimana gaya dapat merubah arah benda. Contohnya itu seperti mobil yang melaju akan berubah arah ketika pada putaran setir. Contoh yang kedua, bola yang dilempar ke arah tembok berubah arah setelah membentur tembok. Selanjutnya kita diperlihatkan pada gaya dapat mempercepat gerakan benda. Contohnya itu seperti mobil akan melaju lebih kencang ketika pedal gas diinjak semakin dalam. Dan contoh yang kedua, sepeda melaju semakin kencang setelah dikayuh lebih kuat. Selanjutnya kita ke poin yang terakhir, yang dimana ada gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi gerak. Contohnya itu seperti bola yang diam bergerak setelah ditendang, kursi yang diam bergeser setelah didorong. Yang ketiga, kelereng yang diam akan bergerak setelah disentil. Selanjutnya kita diperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Itu ada yang pertama, ukuran benda, yang kedua, bentuk benda, yang ketiga, besar kecilnya gaya yang diberikan, yang keempat, gaya gratifikasi bumi, yang kelima, tekanan udara dan angin, yang keenam, permukaan benda yang bergesekan. Baik, di poin selanjutnya kita diperlihatkan pada alat-alat yang memanfaatkan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Di sini kita akan mengetahui apa saja itu. Yang pertama itu ada ketapel. Gaya tarik diberikan ketika menarik beban dan pelontar. Gaya pegas ditimbulkan oleh karet ketapel ketika tarikan pada pelontar dilepaskan. Yang kedua ada mesin jahit. Gaya dorong pada papan kayu menyebabkan roda berputar, dan putaran menyebabkan jarum naik turun menghasilkan jahitan. Selanjutnya ada jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit adalah sebuah permainan di mana papan panjang dan sempit berporos di tengah, sehingga di saat salah satu ujungnya bergerak naik maka ujung yang lain bergerak turun. Baik, kita ke poin yang terakhir, yang dimana itu ada alat timba air, yang dimana gaya tarikan menyebabkan ember yang berisi air naik ke atas.